Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana mengolah hasil asesmen pelajaran. Sobat pelatihan sudah siap? Baik, kita akan pelajari bersama-sama. Selanjutnya, ada hal penting yang akan kita pelajari dalam mengolah hasil pembelajaran, yakni ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana mengolah hasil asesmen pada setiap TP, tujuan belajaran. Dan yang kedua adalah bagaimana mengolah hasil akhir, yakni ketika TP-TP dan akhir ada asesmen akhir dalam proses belajaran. Setidaknya ada dua ini. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, yang pertama kita akan pelajari bagaimana kita mengolah hasil asesmen dari setiap TP. Baik, ketika guru ya melakukan pembelajaran dalam 1 tahun misalnya menetapkan 10 TP, maka guru akan melakukan asesmen 10 TP itu, ya, melakukan asesmen 10 TP. Bagaimana apakah anak mencapai 10 TP itu, atau maka setiap TP guru akan melaporkan hasil ketercapaian pembelajarannya. Contoh yang pertama ini. Nah, ketika guru membuat kriteria pembelajaran, misalnya tadi ya menetapkan guru pada level dianggap peserta didik mampu mencapai pembelajarannya ada di level cukup, ya, misal begini, dan kriterianya sudah ditetapkan berapa, misalnya contoh di sini adalah 2, maka guru nanti seperti yang contoh sebelumnya tadi itu, nanti guru akan bisa membuat deskripsi tentang laporan pencapaian setiap tujuan pembelajaran. Nah, ini yang dinamakan asesmen sumatif, karena untuk mengukur ketercapaian itu tidak asesmen formatif yang digunakan, tetapi asesmen sumatif. Nah, hal-hal yang penting yang mungkin perlu dipahami dalam asesmen sumatif adalah ini dilakukan secara periodik sesuai misalnya setiap TP maupun beberapa TP. Nah, ini guru dikasih kewenangan, tetapi karena tujuan asesmen sumatif adalah memastikan apakah anak mencapai tujuan belajaran yang ditentukan, maka bisa dikelola secara fleksibel. Apakah ini per TP atau per 2 TP dan seterusnya, bisa guru yang lebih tahu terkait dengan bagaimana menentukan ukuran-ukuran apakah 1 TP atau 2 TP. Hasil asesmen nanti ketika sudah di dikolek oleh guru, maka tadi ada yang berbentuk kuantitatif maupun kualitatif hasilnya. Nah, ini contohnya, sobat pelatihan yang berbahagia. Ketika guru sudah melakukan pengolahan tadi itu, misalnya, dan menetapkan bahwa angka cukup adalah kriteria KKTP-nya, maka bisa kita lihat ketika amar. Nah, ini contohnya. Ketika amar, bagaimana membuat deskripsi terkait dengan hasil pembelajaran pada TP tertentu. Nah, ini misalnya amar, Ananda amar ini pada misalnya menggunakan teknik tertentu mendapatkan nilai baik, misalnya dengan nilai 75, dan ketika menggunakan dengan penilaian di pembelajaran yang lainnya, misalnya mendapatkan nilai cukup dengan 69, maka bisa kita lihat ini guru bisa membuat rata-rata antara 75 dengan 65 menjadi 72. Maka guru dalam merumuskan tentang deskripsinya berarti kembali pada kriteria yang tadi, yakni ada 2 kriteria tadi yang ditentukan, pada baik itu apa dan pada cukup apa deskripsinya. Kita bisa lihat di sini tadi, ketika
baik, berarti Ananda Umar bisa menguraikan dua manfaat sumber energi dan melakukan apa? Nah, yang kedua adalah ini yang pertama, dan yang kedua adalah melakukan prosedur pengamat secara mandiri dan seterusnya. Ini adalah dua kriteria yang di sana tadi disisipkan sesuai dengan eh, apa data ketika melakukan asesmen pada Ananda Amar. Itu dilakukan seperti itu. Nah, ini ketika kita mengolah hasil asesmen setiap TP. Nah, ini sahabat pelatihan yang berbahagia. Nah, ketika kita mengolah hasil asesmen, ya, yang kedua adalah asesmen akhir. Ketika TP-TP dan kemudian guru melakukan asesmen akhir, bagaimana cara mengolahnya? Setidaknya ada dua cara, ya, ada dua cara. Yang pertama adalah mengukurnya dengan angka kuantitatif, terjadi, dan yang kedua adalah dengan kualitatif. Nah, apa hal yang penting yang mungkin nanti sobat pelatihan perlu diperhatikan adalah, sekali lagi, dalam mengolah hasil asesmen ini tidak diperkenankan untuk mencampur hasil formatif dengan sumatif. Yang diolah ini adalah, sekali lagi, adalah hasil asesmen sumatif. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, nah, bagaimana caranya? Kita lihat ketika cara yang pertama tadi, yakni secara kuantitatif, kita bisa lihat. Nah, ketika guru sudah, misalnya di sini adalah 3 mata pelajaran misalnya. Ketika dalam satu semester itu ada 1 sampai 7 ini, ya, tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran guru melakukan asesmen sumatif, maka bisa dilihat angkanya seperti ini. Nah, dinilai akhir adalah akhir dari TP-TP yang dilakukan sumatif tadi ini dibuat rata-rata. Maka ini lazim seperti yang kemarin-kemarin guru sudah terbiasa dengan melakukan asesmen formatif, mengolahnya dalam bentuk kuantitatif ini. Nah, ini caranya, dibuat rata-rata. Nah, hal yang penting diperhatikan adalah dalam mengolah hasil asesmen secara sumatif ini dalam bentuk kuantitatif itu adalah guru akan mengetahui tentang rata-rata hasil akhir itu, melihat tentang seperti yang mata pelajaran IPA ini. Ada satu yang warna merah ini adalah yang belum mencapai kriteria. Dan yang seperti bahasa Indonesia ada 2. Nah, ini nanti kalau rata-ratanya masih pada posisi yang sudah ditetapkan KKTP-nya adalah 75, maka ini masih dianggap siswa bisa melanjutkan pada proses pembelajaran selanjutnya. Baik ini kalau misalnya semester, maka bisa melanjutkan ke semester yang berikutnya. Nah, jika ditemukan ada beberapa TP misalnya yang kurang maksimal dan di hasil akhirnya belum mencapai KKTP, maka siswa bisa diperkenankan melanjutkan ke semester selanjutnya, tetapi 2 TP di TP 3 dan TP 6 ini nanti menjadi penekanan untuk bisa dicapai di dalam semester selanjutnya. Ini sahabat dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kita bisa lihat ketika mengolah laporan hasil asesmen itu dalam bentuk kualitatif. Nah, ini cara yang kedua, menggunakan skala dan deskriptor. Nah, seperti contoh berikut ini, yakni nanti di awal ketika pendidik sudah merancang terkait dengan tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa dengan mudah guru akan melakukan penilaian setiap peserta didik dengan apa yang sudah diolah pada setiap tujuan pembelajaran itu. Nah, ini rekapnya dalam bentuk ketika guru melakukan pengolahan secara
pendekatan kualitatif. Sobat pelatihan yang berbahagia. Nah, ketika diolah secara kuantitatif, hasil akhir rapor atau penyajian laporan perkembangan pembelajaran yang peserta didik capai bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, seperti di awal tadi itu, kita bisa melihat bahwa setiap TP yang sudah dilakukan asesmen, nah, setiap TP ini bisa kita tadi sudah kita lihat bahwa ini di rata-rata. Kemudian yang selanjutnya ketika guru melakukan penilaian akhir semester, nah itu kemudian ada nilai suara kuantitatif juga. Nah, untuk menjadi nilai rapor adalah antara nilai akhir dari TP-TP tadi itu ketika dilakukan sumatif digabungkan dengan nilai semester, nilai akhir semester. Jadilah nilai secara kuantitatif seperti ini. Nah, ini sobat pelatihan yang berbahagia. Ini merupakan contoh nilai pengolahan nilai akhir. Nah, selanjutnya adalah secara kualitatif bisa kita lihat. Ini contohnya. Maka ketika kriteria sudah ditetapkan setiap setiap TP tadi itu dengan deskripsinya masing-masing, akan tahu seperti apa deskripsi akhir di setiap semester dan bagaimana deskripsi akhir setiap TP-TP, deskripsi akhir TP-TP dan kemudian deskripsi akhir ketika melakukan penilaian akhir semester. Nah, ini ketika guru melaporkan menggunakan pengolahan secara kualitatif. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, saya kira sudah jelas ya. Jadi untuk memudahkan, ini adalah opsional menjadi pilihan bagi guru secara fleksibel. Apakah guru bisa terbiasa dengan secara kuantitatif juga boleh menggunakan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, dan jika kita guru sudah bisa nyaman dengan penilaian dalam bentuk kualitatif juga bisa menggunakan penilaian secara kualitatif. Nah, bagaimana cara ya menyusun deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran tadi. Nah, ketika masuk di laporan nanti, maka setidaknya ada beberapa cara. Yakni yang pertama adalah membuat deskripsi yang berangkat dari CP secara besar. Nah, ini contohnya. Ketika di CP, ya, di CP terkait dengan satu CP misalnya, ini satu CP, maka kita bisa mengambil deskripsi itu dari konten deskripsi yang ada di yang ada di CP. Itu masuk dalam deskripsi rapot nanti. Nah, yang kedua, ini ketika kita mengambil dari CP. Dan yang kedua, kita bisa juga menggunakan deskripsi di nilai rapor nanti, itu adalah mengambil dari TP atau ATP. Nah, ini TP ataupun TP, ya, ATP maupun TP, sama. Nah, karena TP dan ATP itu adalah sama-sama TP, yang kalau ATP kan diurutkan begitu ya. Jadi, TP atau ATP kita bisa mengambil dari berapa TP misalnya yang ada di dalam satu semester itu misalnya, kita bisa mengambil deskripsi itu berangkat dari TP. Nah, seperti ini. Jadi, narasi laporan deskripsi itu nanti bisa diambilkan dari TP yang sudah dibuat oleh guru. Ini yang kedua, cara yang kedua, pilihan yang kedua. Nah, selanjutnya guru juga bisa menggunakan deskripsi itu berangkatnya dari materi-materi yang esensial, yang penting yang dipelajari oleh peserta didik. Nah, ini guru bisa seperti ini contohnya. Ketika materi tertentu dan itu yang menjadi materi esensial, deskripsi nilai nanti bisa diambil dari
materi itu. Ya, materi uh, esensial. Nah, materi esensial itu tentunya materi yang menjadi poin penting yang menjadi penekanan capaian pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik. Nah, setidaknya ini opsi-opsi pilihan yang bisa dilakukan oleh guru dalam membuat deskripsi laporan akhir nanti. Sobat pelatihan yang berbahagia, sudah kita pelajari banyak hal tadi terkait dengan bagaimana mengolah hasil pembelajaran, mengolah hasil asesmen pembelajaran, dan semoga bisa dicerna dengan baik dan selamat mempelajari lebih lanjut dan mempermudah bagaimana kita nanti mengolah hasil pembelajaran ketika Bapak Ibu guru semuanya melakukan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.